juga sampai capek ngerawatnya. Anak saya juga capek, lari ke sana, ke sini, ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Tiap 1 minggu itu masuk rumah sakit. Ya. Terus saya itu kok nggak sengaja ngeliat YouTube-nya Pak Haji. Aku simak sampai tuntas. Iya. Terus tertarik, ada gimmick-gimmicknya gini, aku coba aja. Nah, apa yang ibu coba gimmick-gimmicknya? Sebelum subuh, Ya. aku kan sebelum kencing. Sebelum kencing. Heeh. Cebok dulu alat kelamin ibu. Iya, sibuk dulu, aku tadain di ember besar itu. Ditadangin di ember besar. Terus Iya. aku taruh di gayung, Ya. aku buat masak nasi, berasnya Ya. dicuci dulu. Terus mau masak aku campurin sama nasi itu. Air cebokan alat kelamin ibu. Iya. Sama aku masukkan ke air galon tapi dicampur air yang bersih gitu. Iya, air minum. Iya. Iya. Terus dia minum kan ambil sendiri, Iya, nasi nggak juga tahu ambil dia kan. sendiri, nggak tahu. Kan subuh-subuh gitu. Iya. Makan nasi dia nyentongin sendiri. Iya, sebelum mandi 00 jam 00. Oh iya. Iya. Kenapa ibu dulu air cebokan nggak dibikin sayur bening, buat tumis ongseng, ya, buat gulai, buat opor? Kan belum tahu. Oh iya 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 iya. Iya. Saya tahunya baru 3 bulan. Oh baru 3 bulan. Iya. Oh iya. Terus saya Put, lo nggak mau denger nih Put? Bagus Put, duduk sini Put. Bu ulangi lagi Bu, biar Putri denger Bu. Ini pakarnya ilmu kearifan lokal namanya Putri. Ini ada pakarnya lagi di atasnya lo Put. Coba Bu cerita Bu. Coba Bu Ya. cerita. Gimana mulainya? Suaminya sakit-sakitan. Ya. Sakit jantung, paru-paru, asam urat, komplikasi. Terus ibu nonton YouTube-nya RDAY. Nah terus ibu praktekin buat ngobatin suami. Coba ibu praktekin gimana? Suaminya sembuh total sekarang. Ya, suami saya sakit jantung, asam urat, sama asam lambung. Terus saya nggak sengaja ngeliat YouTube-nya Bapak Haji, terus langsung aku praktekin. Sebelum mandi jam 00, aku cebok belum kencing, saya cebokin, aku tadain sama ember besar itu, terus Bu, sebesar mana ember besar sama alat kelamin ibu? besar, gini, segini. Oh segitu. Iya, ya biar nggak lari kemana-mana itu Oh, iya, cebokannya. iya, iya, Kan iya. kasihan kan obat. Iya 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 iya. Iya. Terus semua aku taruh di botol, aku simpen. Ya, Ya. buat galon. Iya, pokoknya kalau galonnya sudah habis, aku Tambahin lagi air Iya, cebokan ibu ya buat minum suami ya. sama masak nasi. Sama masak nasi. Iya. Jadi suami nyiduk nasi langsung makan ya. Apa hasilnya setelah suami minum air cebokan dan makan nasi pakai air cebokan? Hasilnya apa sekarang? Alhamdulillah mujarab, ajaib bin ajaib. Atas izin Allah, atas ridha Allah, sembuh. 1 minggu sembuh. Sampai sekarang nggak sakit-sakitan lagi. Padahal tadinya keluar masuk rumah sakit ya. Iya, 1 minggu 2 kali. Ibu kenapa nggak testimoni di bulan Januari? Jadi saya tahu. Saya mau ke sini tuh WhatsApp Pak Haji nggak dibalas ya. Aduh. Ya udah aku legowo aja. Terus sama Ibu admin Ya. dibalas tapi lama banget. Ya udah aku tunggu aja gitu. Iya. Terus katanya kalau mau privat Pak Haji ini baru istirahat gitu. Iya. Jadi sekarang aku nekat. Iya. Ini pun suami saya nggak tahu. Aku nekat. Iya. Kalau tahu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Orang aku mandi Ibu tinggal di jam mana? Salatiga. Salatiga. Bangun jam 00, mandi jam sekitar itu, sholat baca Quran sekitar jam itu, nggak suka suami saya. Nggak suka. Iya, makanya aku nggak bilang-bilang lah sama suami gitu. Nekat kesini aku suruh ngantar anak saya kemarin malam. Oh iya iya iya. Tapi iya. anak saya pulang. Anaknya pulang. Iya, kalau aku diizinin mau tinggal di sini 1 minggu. Boleh, siapin kamarnya Put.
siapin kamarnya. Nanti ibu tinggal nginep di bawah, gratis nginep aja. Ya, terima Tinggal kasih. nggak usah bayar. Ya. Ini bonus hadiah dari saya karena ibu Alhamdulillah. menemukan obat mujarab, Alhamdulillah. ilmu pamungkas, obat dari segala obat, air cebokan buat masak nasi. Terus anak saya juga kan minum air galon itu sama makan nasi itu. Ya. Asam uratnya juga sembuh. Wow, pasidik dong. Asam urat Kan anak saya lebih tiap manjur hari, daripada bangun jam 00. kan anak saya tiap hari mau kerja juga. Bu, Nengok bisa ayah gak dulu. nih Bu? Kalau ibu setuju ya, Iya, selama di sini kan ibu nginep seminggu. iya. Ibu produksi air cebokan, nanti kita tawarin ke tamu-tamunya RDAY. Segalonnya kita jual 1 juta Bu. Sehari mungkin bisa laku bangsa 1000 galon ya. Lumayan 1 miliar. 1 miliar kali 7 hari. Ibu bawa 7 miliar. Jadi ibu kerjaannya setiap hari produksi air cebokan kalau bangun tidur. Jadi kalau ibu susah, kita kameramen bantuin. Ibu yang ngangkang, kita yang nyemprot pakai selang. Bu, jarang loh Putri ketawa sampai kepingkal-pingkal Bu. Jarang, dia tuh ketawanya mahal. Dia sampai Tadi kepingkal-pingkal. juga ketemu di kantin juga. Oh tadi ketemu? Iya, tapi anaknya baik. Ah iya. Jadi nanti ibu seminggu. Iya. Mau riadoh. Iya di sini. boleh ibu riadoh. Biar pikirannya itu tenang riadohnya. Boleh. Karena kalau di rumah ada yang ganggu aja. Iya nanti ibu tahajud di sini ya. Iya. Ya malam kan tahajud RDAY kan ada tahajud ibu Iya, ikut iya. ya. Sama Tapi itu nggak utama sih buat saya. Saya utama tuh air cebokan. Nanti kameramen siapin selang bisa. Sama mau tanya Pak Haji, Ya. apa di sini dipersediakan Al-Qur'an? Al-Quran Iya. nanti dibeliin. Iya kan? Kalau ada sih yang udah lecak-lecak, entah dikasih yang baru aja, Oh, iya. khusus buat ibu. Ya, Karena makasih. ibu kan alat laminnya pulen banget, super. Mungkin karena sudah bertahun-tahun nggak di ML, ya, nggak dipakai. berpuluh-puluh tahun. Terakhir kapan Bu ML sama suami? Terakhir? Udah berpuluh-puluh tahun. Ya karena suami kan juga sakit-sakitan, Iya. nggak bisa itu. Terus saya juga di luar negeri Iya. kerja, itu. Jadi ya mau gimana ML sama nyamuk. Iya. Bu, ibu kalau boleh tahu kalau nonton YouTube saya sambil senyum. Ketawa terus. Hah? Ketawa sendiri. Ketawa? Iya, itu suami saya di luar, ngapain itu mama itu? Ngapain itu ketawa-tawa sih dia? Tapi dia takut mau buka pintu, Bung. Oh. Iya. Terus yang kedua, itu saya tertariknya Pak Haji cerita katanya ngapain kerja? Iya. Nggak usah kerja. Iya. Biar uang yang datang ke kita. Nyari kita. Gitu. Lah, itu aku yang Karena usia kita udah 50 tahun ke atas. Masa Iya. mesti kerja lagi? iya. Jauh lagi kerjanya di luar negeri kan? Iya. Capek. Udah ibu praktekin ilmu RDAY. Jadi ilmunya ada 5. 1, terima takdir Tuhan, terima takdir Allah. Jadi bu terima dulu nih takdir Allah. Ya, itu kondisi pasti. sekarang ya otomatis ya. 2, bangun jam 00 senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Quran itu wajib. Iya. 3, sholat taubat itu wajib. Dari maghrib sampai isya harus 18. Nah dari 18 sholat taubat, yang mana yang dominan tuh yang 5? Coba lihat. Yang 5 yang mana yang dominan yang ada di badan ibu? Ada 5, coba sebutin. Kepancing jengkel. 1. Udah itu. Yang aja. kedua, Enggak ada. kepancing jengkel. Itu sering itu. Kan Oh. suami orangnya emosian. Oke.
Kalau kepancing jengkel, ibu suka jengkelan nggak sama suami? Enggak, aku diem aja, tapi aku batin. Iya, podo wae, Bu. Batin. 11-12. Kepancing Ibu jeng- jadi baru 2, kepancing jengkel, jengkelan. Ya, 3 lagi apa coba? apa ya? Saya keker, ibu ada 5 yang dominan. Iya, Kalau lihat suami, ngeluh gak kalau dia banyak cincong, banyak? ya aku batin. Ya nggak boleh juga tuh, udah masuk kurang 2 lagi apa? Dibantu Pak. Komen nggak kalau lihat suami? Ya 1-2. Jadi kok dalam hati komen masuk ya. Terakhir. Pokoknya ibu cari 1 lagi, jadi semuanya 5. Nah 5 kali 10 berarti 50. Nah 50 sholat taubat itu dikerjain dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Boleh dicicil. Kalau yang 18 dari maghrib sampai isya itu wajib. Jadi pertama terima takdir Tuhan. 2 bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz. Ketiga sholat taubat. Nah yang keempat, ibu jangan inget-inget duit ibu yang ada di luar. Atau ibu salah investasi. Atau ibu ketipu sama si bangsat. Uang ibu ditipu. Nggak boleh keinget-inget. Nah terakhir, ibu hajat terkabul dengan nyumpahin. Ajarin. Nyumpahin. Ya, karena sifat 18 itu kan tidak boleh ada. Harus 0 dari dalam diri untuk membuka tabir penutup pintu rezeki kita. Karena sifat negatif, sifat 18 itu sifat jelek itu berarti kan negatif. Ya. Padahal kita harus sifat positif. Apa yang dihajatkan mbaknya tadi ke Pak Haji untuk Pak Haji ngajarin 5 tadi kan uang mengejar kita. Kita bukan mengejar uang. Caranya seperti halnya mbaknya pengen megang kupu-kupu nggak harus dipegang. Dinikmati ada di lingkungan kita. Kalau dipegang, dikejar, capek, butuh waktu, kupu-kupunya bisa rusak. Caranya apa? Tanam bunga. Bikin taman bunga yang semerbak. Sehingga kupu-kupunya pada datang sendiri. Kita tinggal menikmati. Begitu juga dalam diri kita ini, sifat negatif itu harus dibuang. Sehingga munculnya energinya energi positif. Manggil uang datang. Kalau energinya negatif, uangnya pergi. Gimana caranya agar sifat 18 itu tidak ada di kita, sementara sesekali terbersit di hati, terbersit di mata, kita jengkel, kita ngeluh, kita sedih, kita gundah, kita gelisah, kita jengkelan pada suami, pada anak misal. Nah, itu ditahan juga tidak boleh. Tadi mbaknya bilang kan dibatin. Iya. Nah, jadi penyakit. Ya kan? Jadi penyakit. Tapi keluarkan. Jadi misalkan jengkelnya sama suami, tektoknya bisa ke anak. Manggilnya kakak, apa mas, apa adik, Pak. ke anak. Oh, Mas. Nah, misalkan Ya. suaminya jengkel, bikin jengkel ibu. Ibu kalau langsung ke suami bikin gaduh nanti kalau Iya, anunya iya. ya kan? Iya. Kalau nyumpahinnya ke suami kan gaduh. Maka karambolnya nembaknya ke anak. Mas, gini aja nggak mau ngerjain, bikin jengkel. Kalau gini terus nanti ibu, mamah punya uang 10 miliar bulan ini. Contohnya begitu. Kita apa sih mah? Bingung kan anaknya. Tawa. Tapi kita lega, terpuaskan mengeluarkan Unek-unek. unek-unek tembaknya. Nggak ada anak,
ada kucing juga bisa yang dia ditembak. Kita sebetulnya jengkel sama suami, tapi tembak kucing. Ayam bisa jadi sasaran ngumpat kita. Tapi sebetulnya maksud kita adalah mengeluarkan jengkel pada suami. Ayam diluarkan, harus ada yang disemprot. Terus tarik hajat ibu tadi apa? Punya uang, punya rumah 1000 meter, punya mobil. Jadi kenapa harus disumpahin yang positif? Karena kalau kita jengkel, kita ungkapkan ucapan yang negatif itu manjur. Bosone Solo Tigo kan nyedakne, apa ya? Sabda, nyedake, nyabdo, nyedo. Nggih. Disedakne. Manjur. Tabrakan. Bisa jadi tabrakan. Tiba ning dalan. Jangan. Kita ungkapkan, tapi positifnya ke kita. Nggak harus mendoakan dia. Kita tarik untuk diri kita. Bisa? Iya. Nah, Bisa. itu Bisa. untuk manggil tadi hajat ibu yang pengen uang, pengen rezeki yang datang. Caranya lewat mana? Cara Allah yang akan memberikan cara. Karena salah satu pintu rezeki itu adalah bersyukur. Nah, kita bersyukur dengan ini, akhirnya rezekinya datang. Syukuri, jalanin, syukurin, nikmatin. Kenapa syukur? Allah menjanjikan la in sakartum la azidanakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambah nikmat. Amin. Ya kan? Akan nambah nikmatnya. Yang kedua tadi Pak Haji ngajari mohon ampun dengan cara sholat tobat. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah akan melipat gandakan harta. Tapi syaratnya tadi itu, hatinya harus bersih. Dikeluarkan dengan cara nyumpahin. Yang terakhir pengundang rezeki itu adalah, pintu rezeki adalah sedekah. Kata Allah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, masa minjil pinjaman kepada Allah? Caranya gimana? Memberi pinjaman kepada Allah itu ya sedekah maksudnya. Sedekah. Maka Allah akan memberikan pengembalian yang berlipat ganda. Itu aja. Jadi ajaran Pak Haji sudah semuanya. Ibu nyumpahin tahu gak? Nyumpahin. Ya, ucapan adalah doa. Jadi ibu nyumpahin terkabul. Tahu. Contohnya mau tahu? Tahu. Kasih tahu. Bandung Bondowoso dia kan tahu pasti. Oh iya tahu Roro, tahu Candi Roro, Prambanan Candi. kan? Candi Prambanan. Bandung Bondowoso kan tetangganya ibu. Iya. Dari mana? Pengging. Iya. Iya, tetangga. Dari di situ ngelamar Roro Roro Jonggrang. Mau ditolak nggak berani karena sakti, ya, dengan syarat, tapi ditipu akhirnya. Marah dia. Marah nyumpahin. Jonggrang. Nah, teriak begitu kan? Kata menipu. Kau dari pelengkap yang ke-1000 jadi patung. Terkabul. Jadi patung. Orang belum pagi dia bakar itu jerami. Seperti pagi. Padahal belum pagi. Nah dia nyumpahin. Nah coba ibu nyumpahin. Boleh gak nyumpahin suami? Boleh. Boleh. Tapi yang diungkap adalah yang positif terakhirnya. Nanti hasilnya positif. Tapi kalau ibu ngungkapnya negatif, hasilnya negatif. Manjur. Nah dari yang 5 saya terangin tadi. Ya. 1, menerima takdir Tuhan. 2, sholat bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz jam 00. 3, sholat taubat dari maghrib sampai isya.
Yang 50 dicicil dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Nah yang keempat, tidak boleh ingat-ingat lagi uang kita yang di luar. Apakah itu salah investasi? Apakah itu ketipu? Apakah itu duit kita dipinjem orang? Jangan diingat-ingat lagi, lupakan. Nah yang terakhir, nyumpahin seperti yang Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Ya betul? Ya. Nah dari yang 5, yang mana yang susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu saya? Dari yang 5. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada ya? semua. Berarti Bisa. bisa ya? Bisa ya? Pasti. Nah, nanti duit datang sendiri. Saya maunya bulan ini harus ada yang terkabul minimal 1 hajat ibu. Paling lama 99 hari harus cair. Saya maunya 10 miliar per bulan. Harus. Kenapa? Karena udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Nasrullah. Nasrullah. Dia sholat taubat 57 kali sholat taubat. Cair 21 miliar. Ibu lihat di YouTube-nya. Namanya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki. Apalagi ibu jalanin nggak 1, 5. Jalani semua. Jalanin semua. Pak Nasrullah cuma 1 loh. Jalanin sholat taubat 57 kali sholat taubat. Itu bisa cair 21 M. Kita jalanin 5. Bohong nggak? Terkabul. Bisa? Bisa. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini tadi mana yang itu? Pilih aja nanti. Pilih aja. Pilih. Nanti di Saya. kamar ibu pilih. Saya sendiri yang milih. Ibu yang milih. Oh, iya. Milih. Nggak mungkin kan saya, Bu, ibu ini. Maksain. Kan ibu yang meraktekin. Ibu yang ngalamin sama suami tercinta. Iya. Keselnya, jengkelnya, mangkelnya, dongkolnya, cerewetnya. Super. Astagfirullahaladzim. Kita pacuan kuda berarti ya? Iya, itu Senjaya itu. Oh iya Pak Haji, masih satu lagi. Itu testimoni suami saya. Pokoknya aku cuman iseng-iseng lah. Kan sudah tahu sama dengan Pak Haji kalau dibalik si apa itu celahnya dalamnya. Ya, saya dalam dibalik. Ya, aku pokoknya omong-omong doang saya suruh celahnya dibalik. Pokoknya jangan sampai nggak dibalik. Lah, suatu saat dia itu pergi nggak ketahuan sama aku. Suami? Ya, pakai sepeda motor, dia diseret sama truk besar itu loh, Pak. Suami saya nggak apa-apa, tapi motornya ajur mumur. Keseret? Alhamdulillah, iya. Wow. Bisa bangun. Bisa bangun? Iya. Tapi motornya ajur, nggak bisa diperbaiki. Alhamdulillah nyawanya masih dilindungi sama Allah. Ibu nomor 1 yang diperiksa pakai celana dalam itu dulu. Dibalik apa enggak? Kan aku tanyain. Oh, ibu nanyanya gimana? Iya. Kamu celahnya dibalik ya? Iya mah, napa toh? Ora apa-apa. Nah, Alhamdulillah. sekarang ibu pakai celana dalam dibalik apa enggak? Dibalik. Wah. Pemirsa pada nanya nih, mana buktinya? CD juga dibalik. Apa? BH. Ya, Oh BH. iya. Emang jadi orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, itu keselamatan alhamdulillah nempel di kita, Bu. Alhamdulillah. Saya juga begitu, Bu, pada saat itu tabrakan beruntun di tol. Dari 27 mobil kali ya. Saya doang yang selamat mobilnya. Alhamdulillah. Iya. Maksudnya saya selamat, supir saya selamat. Nah, praktekin deh, Bu. Praktekin ya. Praktekin. Pasti. Jadi saya dalam dibalik tuh kita jadiin apa ya? Ikon apa namanya? Sama apa? Apa Pak Nur jadiin apa tuh saya dalam dibalik? Iya, jadi icon. Slogan. Jadi Slogan. Gitu. Jadi saya dalam dibalik wajib ya. Iya. Anak-anak juga bilang kasih tahu. Sampai sekarang suamiku masih dibalik terus. Masih. Iya. Ibu Nggak sebelum lupa. berangkat sini nggak dikontrol dulu saya dalam suami. Bener dibalik apa Enggak, enggak? dia nggak lupa. Hah? Dia nggak bakal lupa. Nggak bakal lupa? Iya. Wow. Nah, dari yang saya terangin tadi, ibu kan testimoni 2 tadi ya. Iya. Saya berterima kasih banget nih, luar biasa. Sama-sama. Saya kalau habis sholat isya
ada pencerahan di atas. Nanti ibu bisa naik di atas. Tapi jangan disyuting. Enggak mungkin, enggak Nanti mungkin. kalau ketahuan anak saya dan suami aku dimarahi. Oh iya, enggak. Kan nggak boleh aku ke sini. Oh iya. Semalam itu anak saya loh, kok ke sini, Mak? Apa ini? Kandang mbek. Wis pokoknya meneng wae aku. Oh iya. Nganternya sampai sini. Iya. Nah, Tapi anaknya ibu yang nganterin tinggal di mana? di Salatiga juga. Oh iya. Boleh, nanti ibu praktekin ya. Yang 5 ibu bisa dikerjain ya. Bisa. Bisa ya. Ya. Nah, itu ibu saya kasih centong Ya. sama uang bibit. Nanti ibu tinggal nyentongin. Oke? Caranya nyentong? Caranya gimana? Ibu belum pernah lihat YouTube-nya RDI Haji Marco? Udah, tapi caranya nyentong aku nggak tahu. Ajarin, Pak. Ajarin, Put. Ini Bu. Jadi kalau Ibu lagi nyata-nyata ini, ini uangnya dicentongi sambil ucap Alhamdulillah 9 kali berucap atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah doa serta aminnya anak yatim RDI Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Susanto, uang masuk. Jadi nyentonginnya ke masuk. Uang masuk. Sebut berapa? Enggak ikhlas sih. Kalau uang tuh nyentuhnya masuk. Tapi kalau penyakit nyentuhnya keluar. Sembuh. Aku akan praktekin sama tetangga saya kan ada yang stroke. Bisa. Dua orang. Bisa. Stroke. Bisa, ibu nanti pakai centong buat ngobatin bisa. Ya. Oke? Praktek ya. Ya. Sip, terkabul. Cair ya, 10 miliar ya. Pasti. Tiap bulan ya. Ya. Tiap bulan cair 10 miliar. Makasih. Ya. Masih. Itu suami. Terus suaminya. Ya. Kasih buat suaminya. Berarti burungnya biar terbang lagi. Ya. Amin. Buat nyentongin burung. Ya, burung biar ngaceng. Ya tapi ingatin yang lain. Bu.